Perbincangan suksesi kursi Panglima TNI jelang Marsikal TNI Hadi Cahyanto pensiun pada 8 November 2021 semakin menghangat. Istana sebut surat presiden atau surpres soal penunjukan Panglima belum dikirim meski sejumlah politikus di DPR telah bicara soal suksesi. Bahkan menyebut salah satu kepala staf pasti jadi Panglima. Sampai saat ini, memang surat presiden terkait penyelenggaraan fit and proper test memang belum ke DPR. Jadi bersabar saja, pasti segera dikirim, ungkap staf khusus Menteri Sekretariat Negara Bidang Komunikasi dan Media, Valdo Maldini dalam keterangan tertulis Senin 13 September 2021. Valdo mengatakan Jokowi akan memilih berdasarkan beragam aspek, kompetensi serta mampu menyelesaikan banyak persoalan seperti pandemi COVID-19, pengembangan sumber daya manusia dan karir internal TNI, pengembangan alutsista, hingga interoperabilitas 3 matra. Yang jelas, tidak mungkin posisi Panglima kosong ketika Marsikal Hadi Cahyanto memasuki masa pensiun. Kini setidaknya ada 3 orang yang menjadi kandidat suksesi Hadi, yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Dari ketiga kepala staf tersebut, 2 yang digadang-gadang bersaing yakni Andika dan Yudo. Andika mendapatkan dukungan dari parlemen serta menantu AM Hendri Priyono yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, mantan Ketua Umum PKPI, partai pendukung Jokowi, serta dekat dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, tempat Jokowi berkarir politik. Sementara Yudo menjadi kandidat kuat karena syarat bergiliran yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, sebab Panglima saat ini berasal dari Matra Udara dan sebelumnya adalah Angkatan Darat. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa kursi Panglima TNI ini seksi dan selalu diperebutkan? Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan, kursi Panglima TNI adalah kursi penting dalam politik Indonesia. Ia menilai kursi tersebut bisa membuka karir seseorang di dunia politik nasional. Jabatan Panglima TNI jelas seksi karena bisa menjadi gerbang untuk kekuasaan, kata Imam saat dihubungi reporter Tirto Selasa 14 September 2021. Imam mengatakan kursi Panglima TNI adalah jabatan tertinggi di TNI. Ia akan menjadi sorotan publik dan masuk dalam lingkaran elit kekuasaan. Hal tersebut, kata Imam, terbukti dengan sejumlah mantan Panglima TNI yang hidup di kekuasaan seperti Wiranto hingga Muldoko. Imam pun mengaku, kans untuk para mantan Panglima menduduki jabatan seksi di pemerintahan tinggi bahkan bisa menjadi kandidat capres atau cawapres hingga membuat kereta sendiri dalam tanda kutip dengan membentuk partai politik. Sebagai catatan, tidak sedikit mantan Panglima TNI atau sebelumnya Panglima ABRI berhasil hidup di lingkaran kekuasaan usai pensiun. Nama Wiranto dan Muldoko yang disebut Imam kini bertugas di pemerintahan Jokowi. Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, sementara Muldoko yang lebih muda menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Wiranto di periode pertama Jokowi juga pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Belum era Jokowi jauh lebih banyak. Di era Orde Baru, Soeharto sendiri yang sebelumnya Panglima ABRI menjadi presiden. Lalu, Jenderal Purnama Raden Panggabean yang menjadi Menhan di Kabinet Pembangunan II dan Menko Polhukam di Kabinet Pembangunan III. Jenderal Purnatri Sutrisno yang menjadi Wapres RI dan beberapa Panglima yang juga duduk di kursi pemerintahan. Di era SBY pun tercatat sejumlah nama, misalnya ada Marsikal Purna Djoko Suyanto yang sempat menjadi Menko Polhukam pada 2009, tidak lama setelah pensiun pada 2007. Imam tidak memungkiri Hadi Cahyanto pun bisa mengikuti para seniornya untuk hidup dalam politik praktis dan mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi, bila melihat kapasitas meski dukungan politiknya rendah. Kemana Panglima TNI Marsikal Hadi pasca pensiun? Setelah pensiun, Pak Hadi kembali jadi sipil sehingga bisa masuk di politik praktis atau bahkan langsung diajak Presiden Jokowi di pos-pos strategis lainnya.
Peneliti dan analis militer Aris Santoso mengatakan TNI masih mempengaruhi pemerintahan meski sudah dipisahkan dari politik pemerintahan. Hal tersebut, kata Aris, terjadi karena ada sekelompok warga yang kecewa dengan sistem pemerintahan yang dikelola sipil setelah reformasi berjalan. Di sisi lain, sejumlah organisasi sipil masih bergenit-genit dengan militer. Ia mencontohkan bagaimana orang partai politik masih ada yang senang berfoto dengan pejabat militer. Dari simbol tersebut menandakan bahwa sipil masih butuh peran militer sebagai pelindung dalam tanda kutip atau backup dalam tanda kutip politik. Contoh lain adalah bagaimana para pejabat tidak banyak yang serius mengkritik isu atau masalah TNI. Panglima TNI sebagai pemimpin tertinggi memegang peran sebagai orang dekat presiden dalam mengontrol militer. Oleh karena itu, pemilihan Panglima TNI tidak lepas dari dekat tidaknya prajurit tersebut dengan presiden dalam mengamankan agenda presiden, baik saat nanti jadi Panglima atau sudah pensiun. Kenapa mantan Panglima selalu moncer? Pertama, yaitu syarat dia harus memiliki kedekatan dengan presiden menjabat. Yang kedua, bahwa sejatinya secara politik TNI itu masih kuat. Gak bisa semua keputusan-keputusan penting tidak mungkin meskipun yang maaf-maaf kata gak ada keterkaitan dengan tentara, ungkap Aris kepada reporter Tirto Selasa 14 September 2021. Aris mengatakan contoh pentingnya chemistry terlihat dalam kasus Gatot Nurmantio. Ia melihat Jokowi dan Gatot tidak memiliki chemistry kuat sehingga akhirnya di luar pemerintahan Gatot pun berusaha menjadi kandidat capres atau cawapres tetapi tidak cukup kuat. Aris menjelaskan bahwa Jokowi punya kecenderungan untuk tidak mau mengutik banyak soal TNI. Ia mencontohkan penambahan jabatan jenderal di lingkungan TNI yang berlangsung di era Jokowi. Ia melihat Jokowi mencari orang berbasis kedekatan. Hal tersebut terlihat dengan munculnya istilah Solo Connection seperti Hadi yang pernah aktif di Danlanut Ade Sumarno Solo. Contoh lain adalah penunjukan Doni Monardo yang merupakan bekas ajudan SBY sebagai kepala BNPB. Aris menilai Jokowi punya chemistry untuk bekerja dengan Doni dan melihat kinerja mantan Danjen Kopassus itu sehingga dapat jabatan sebagai kepala BNPB. Jadi artinya gini, pertama dia harus satu paket dengan presiden. Yang kedua yang sebenarnya lebih genuine esensinya bahwa mereka itu masih kuat. Secara power masih kuat. Ya, secara kasar dia punya senjata, tapi secara power dia punya politik. Hard power dia punya, tapi soft power politik masih kuat. Dia punya posisi tawar kuat. Aris dan Imam sepakat bahwa pemilihan Panglima TNI kali ini akan membuat kedua kandidat bisa mendapatkan posisi strategis usai berkarir di TNI. Malah, mereka meyakini bahwa Andika bisa menjadi kandidat potensial sebagai bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Aris mengaku para mantan Panglima TNI bisa duduk di jabatan politik, tetapi ada sebuah tantangan besar saat ini untuk seorang Panglima berkarir politik hingga level presiden atau wakil presiden. Salah satu ganjalan terbesar adalah soal partai politik. Ia mencontohkan Luhut B. Panjaitan sebagai salah satu jenderal cerdas di militer tidak bisa menjadi presiden maupun wakil presiden. Selain itu, ada juga nama Endriartono Sutanto maupun Joko Suyanto yang akhirnya tidak dapat apa-apa secara politik. Akan tetapi, Aris tidak memungkiri Andika bisa punya karir politik moncer, bahkan menjadi capres-cawapres 2024 di masa depan jika menjadi Panglima TNI. Mungkin dan makanya bahwa dia mau jadi Panglima TNI sebagai supaya publik mengenal dia, masyarakat kenal dia, kata Aris. Sebagai catatan, kedua kandidat terkuat Panglima saat ini, Yudo dan Andika, akan selesai masa jabatan sebelum periode pemerintahan kedua Jokowi berakhir. Andika akan masuk 58 tahun atau masa pensiun pada 21 Desember 2022, sementara Yudo pada 26 November 2023. Namun, Aris melihat ada tantangan besar bila Andika mau menjadi capres atau cawapres. Salah satunya adalah soal partai politik karena partai mertuanya, AM Hendro Priyono, bukan partai yang lolos parlemen. Meski begitu, ia melihat upaya Andika berkomunikasi dengan partai lain seperti PDIP lewat Megawati maupun Prabowo di Partai Gerindra sebagai sinyal kuat.
Ia pun tidak memungkiri Andika bisa menyaingi Gatot Nurmantio atau Muldoko sebagai kandidat capres atau cawapres masa depan dari militer. Sementara itu, Imam melihat kedua kandidat baik Andika maupun Yudo akan mendapatkan jabatan usai pensiun. Ia menduga mereka bisa menjadi dubes hingga menteri. Namun, Imam melihat Andika punya potensi untuk menjadi kandidat capres atau cawapres seandainya lolos jadi panglima. Kalau Andika terpilih jadi Panglima TNI, pasca pensiun mulai saat ini memang beberapa pihak telah mewacanakan jadi capres atau cawapres. Namun, Imam mengaku masih perlu faktor-faktor lain bila Andika jadi capres atau cawapres setelah menjadi panglima. Pertama, perlu melihat kinerja Andika sebagai capres atau cawapres. Kedua, elektabilitas sebagai kandidat, dan terakhir dukungan parpol. Ia melihat Andika sudah punya modal dengan membangun komunikasi kepada petinggi parpol seperti Megawati maupun Prabowo. Saya kira modal itu ada, terlepas besar atau kecil, setidaknya memiliki modal populer dan dekat dengan lingkaran elit politik. Ini tentu baru modal potensial hingga masih bersifat dinamis. Oleh karena itu, sikap Jokowi dalam pemilihan kandidat panglima saat ini perlu mempertimbangkan banyak hal. Namun, ia meminta Jokowi fokus pada upaya pengembangan TNI yang profesional, apalagi pemilihan panglima berbasis prerogatif presiden. Sikap Jokowi yang paling utama adalah bagaimana membangun TNI profesional meski kemudian ada variabel politik.